Baik, kemudian yang keempat adalah bagaimana jika ragu masuk atau tidak? Terjadi tidak Pak ini? Bagaimana jika ragu ya, masuk atau tidak? Wah saya nggak tahu Ustaz masuk apa enggak, yang penting saya melempar kemarin gitu misalkan. Atau Pak kenapa enggak Pak sampai apa enggak ngerti Ustaz, tapi yang jelas saya uyuk-uyukan terus ikut melempar saja misalkan. Maka ini adalah sikap yang salah. Ya. Dikatakan di sini, lau syakka fi hasatin hal waqa'at fil marma aula lam tujzihu. Kalau seseorang ragu batunya itu masuk apa enggak masuk, maka tidak sah. Li'annal asla baqa'ur ramyi fi dhimmatihi, dan hukum asalnya dia masih punya tanggungan untuk melempar. Fala yazulu bisyak, sehingga kewajiban ini tidak bisa hilang dengan sebuah keraguan. Ya. In kana dhahir annaha waqa'at fihi ajza'athu. Tapi kalau dia kayaknya sepertinya masuk Ustaz, maka sudah dianggap sah. Tapi kalau masih ragu, tidak tahu masuk apa enggak masuk, ya, maka tidak sah. Di dalam kitab Majmu' juga dikatakan lau rama hasatan ilal marma. Kalau seseorang melempar kerikil ke jamrah, wa syakka hal waqa'at fihi amla. Dia ragu jatuh di situ apa tidak. Maka menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i yang baru adalah tidak sah kalau ragu. Karena hukum asalnya adalah tidak masuk. Ya. Dan dia masih punya kewajiban untuk melempar. Baik. Ini berkaitan dengan jika ragu masuk atau tidak. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan bagaimana jika ada yang tidak mampu lempar jumrah sendiri. Ya. Bagaimana jika ada orang yang tidak mampu? Maka pasti jawabannya bisa diwakilkan. Nah, diwakilkan ada syarat apa tidak? Kita baca. Ya juzu al-istinabatu fir ramyi lil ajiz. Boleh untuk minta diwakilkan bagi orang yang tidak mampu untuk melempar sendiri. Auman yasyuku alaihi ramyu, atau susah untuk melempar. Ya, berangkat ke sana jalannya 7 kilometer, susuan lagi. Ya. Lima rawahu Jabir radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis riwayat Jabir bin Abdullah dari Imam Ahmad dan Ibnu Majah, hajajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falabbaina 'anis sibyan wa ramaina anhum. Ya. Untuk anak-anak kami wakilkan talbiyahnya, labbaik Allahumma hajjan wa umratannya kami wakilkan, wa ramaina anhum, dan kami mewakilkan mereka dalam lempar jumrah. Ada sebagian yang mempersyaratkan beberapa syarat. Ada 3 syarat menurut sebagian ulama, yang mana sebagian yang lain tidak mempersyaratkan hal ini juga. Jadi ini diperselisihkan. Apa itu? Yang pertama, an yakunal muwakkilu an ghairihi hajjan fitil kasana. Yang diwakili itu berhaji saat itu. Ya. Artinya kalau tidak berhaji atau petugas di sana yang tidak lagi hajian, maka sebagian mengatakan tidak sah, harus berhaji saat itu yang diwakilkan. Yang kedua, an yakuna man wakalahu ajizan an mubasyaratir ramyi binafsihi. Ya. Yang mewakilkan ini lemah dan tidak bisa berangkat sendiri, baru boleh. Kemudian yang ketiga, an yarmil muwakkilu an nafsihi awalan thumma an muwakkalahu. Ya. Yang diwakilkan harus melempar terlebih dahulu, baru melemparkan orang yang mewakilkan. Jadi urutannya seperti itu. Ini beberapa syarat yang mana sebagian tidak mempersyaratkan hal tersebut. Ya. Baik, wa dhahir annahu la yushtaratu inda Syafi'iyah an yakuna al-muwakkalu an ghairihi hajjan tilka sana.
Kalau di mazhab Syafi'i yang diwakilkan tidak haji saat itu pun tidak masalah. Misalkan petugas-petugas itu petugas-petugas pengaman misalkan, atau yang ngirim makanan misalkan, boleh mewakilkan menurut mazhab Syafi'i. Baik. Di dalam mazhab Syafi'i juga dikatakan wayam bagi an yastani bal ajiz halalan. Ya. Dan hendaknya orang yang tidak mampu untuk meminta digantikan. Au man qad rama an nafsihi. Ya, jadi halalan ini orang yang tidak ihram. Jadi boleh meminta tolong kepada orang yang sedang tidak haji, atau boleh minta tolong sama orang yang sudah ngelempar untuk dirinya sendiri. Fa in istanaba man lam yarmi an nafsihi fayambagi an yarmin naib an nafsihi thumma an al mustanib. Ya. Kalau yang mewakilkan ini, jadi yang berangkat ke jumroh belum ngelempar, maka hendaknya ngelempar terlebih dahulu.